saudara-saudara kita sudah selesai butir pertama, dan mulai berapa minggu yang lalu kita mulai dan butir yang kedua. Saya minta semua menghafal butir pertama dulu. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Stop. Lalu butir kedua adalah tentang Kristus. Bagi Tuhan Allah tidak ada yang lebih penting dari Kristus, karena Dia adalah Allah sendiri. Maka butir kedua mengenai Kristus yang diutus oleh Allah ke dalam dunia menjadi objek iman kita. Lalu kita membaca bersama butir kedua, 4 kalimat di depan saja. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Maria. Sampai di sini dulu. Keempat kalimat yang butir kedua ini mempunyai urutan lain di dalam bahasa Indonesia dan bahasa Mandarin, di dalam bahasa Greka dan Inggris. Karena di dalam bahasa Mandarin, aku percaya kepada Tuhanku Yesus Kristus. Dia adalah anak Allah yang tunggal, yang dilahir melalui naungan Roh Kudus, melalui anak darah Maria. Tuhan taruh di depan. Maka saya akan memakai urutan ini menjelaskan butir yang kedua. I believe my Lord Jesus Christ. Aku percaya kepada Yesus Kristus Tuhanku. Bagi Indonesia, aku percaya kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita. Jadi Yesus Kristus dulu, anak Allah yang tunggal kedua, baru Tuhan kita. Memang bahasa Indonesia sedikit lain. Kalau engkau bilang ini kucing hitam, Indonesia kucing hitam. Kalau Inggris hitam kucing, black cat. Tidak ada orang Inggris mengatakan this is a cat black. Tidak ada kan. This is a dog white. Anjing putih bukan dog white, tapi white dog. Kucing hitam bukan cat black, tapi black cat. Bahasa Mandarin di dalam hal ini mirip. Jadi saya percaya Tuhan Yesus Kristus. Indonesia, saya percaya Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi itu taruh di belakang. Saya mendahulukan Tuhan. Istilah Tuhan tidak pernah dipakai selain Allah sendiri. Tapi orang Kristen mengatakan Jesus Christ, my Lord. Atau saya balikkan, my Lord Jesus Christ. Jesus Christ, who is He? He is my Lord. So different with all other religions in the world and in the history. No, Judaism call Moses Tuhan. Orang Yahudi tidak panggil Abraham Tuhan, tidak panggil Musa Tuhan, tidak panggil Elias Tuhan, tidak panggil Yesaya Tuhan. Tapi orang Kristen memanggil Yesus Kristus Tuhan aku. I believe in my Lord Jesus Christ. Mengapa orang Kristen memanggil Yesus Tuhan? Memang Dia adalah Tuhan. Yesus Kristus adalah Tuhan sebelum dunia dicipta. Yesus Kristus adalah Tuhan setelah dunia dicipta. Yesus Kristus adalah Tuhan sebelum lahir menjadi manusia. Yesus menjadi Tuhan baru diketahui oleh orang Kristen yang percaya Dia mati bagi kita. Dia setelah mati Dia bangkit lagi bagi kita. Maka Dia panggil Dia Tuhan. Tuhan yang bangkit dari antara orang mati. Tuhan yang mengalahkan kuasa maut, kuasa Taurat, kuasa dosa, kuasa gelap, kuasa kematian, dan kuasa setan. Engkau adalah Tuhan. You are the Lord, my Master. You own me because you purchased me with your blood. Engkau memiliki aku karena engkau membeli aku kembali menjadi milikmu melalui darahmu yang harganya tunai dan mahal. Saudara-saudara, Christ is the one who purchased us, and the one who control us, and the one who own us. So He is our Master. He is the Lord. Pada waktu anak-anak daripada orang Kristen mengerti iman seperti ini, mereka akan mengikuti
apa yang disodorkan oleh Rasul. Pada waktu Rasul-Rasul sendiri melihat Yesus bangkit pula dari orang mati, maka Thomas mengatakan, "My God, my Lord." Dia berkata kepada Yesus, "Tuhanku dan Allahku." Siapa memperalah manusia, dia berdosa. Tapi sebaliknya, siapa mempermanusia Allah, dia lebih berdosa. Itu sebab orang tidak bisa menerima Yesus sebagai Tuhan, karena mereka hanya mengerti Yesus itu manusia saja. Pada waktu saya ditanya di Manado 35 tahun yang lalu, "Kenapa Anda begitu bodoh?" Tahu tidak, orang paling bodoh seluruh dunia adalah Anda. Saya bersyukur saya juara 1. Orang bodoh paling bodoh saya nomor 1. Kenapa kamu bodoh? Kamu tidak tahu. Kemarin malam engkau mengatakan Allah itu Tritunggal. Goblok. Yang tanya pertanyaan itu tulis dengan terang-terangan, marah-marah sama saya. Tahu tidak, 1 tambah 1 sama 1 itu 3. Nah mungkin 1 tambah 1 tambah 1 itu 1. Bodoh kamu. Orang paling bodoh di dunia kamu. Saya langsung menjawab, menurut ingatan saya, waktu saya umur 7, saya di kelas 2. Guru mengatakan 1 tambah 1 sama 1 itu 3. Ayo semua ikut. Mari kita 1, 2, 3. 1 tambah 1 tambah 1 itu 3. Saya sudah tahu waktu saya umur 7. Saya bagaimana goblok, umur 7 sudah tahu itu. Tidak usah engkau kasih tahu sama saya. Tapi seingat saya pernah naik kelas. Umur 8 saya jadi kelas 3. Lalu guru mengajar 1 kali 1 kali 1 itu 1. Semua 1, 2, 3. 1 kali 1 kali 1 itu 1. Saya ingat saya naik kelas. Saya tidak tahu Anda naik tidak naik kelas. Anda sekarang masih kelas 2 ya. Saudara-saudara, orang menghina saya, membuat argumentasi melawan saya, mendongkel saya, menjatuhkan saya tenang aja. Karena di dalam sedalam-dalamnya hati saya mengetahui saya bodoh memang, tapi tidak terlalu bodoh. Nah, saya tidak terlalu pintar, juga tidak terlalu bodoh. Mengapa Allah Tritunggal harus dimengerti dengan 1 tambah 1 tambah 1 itu 3? Engkau kalau paradigmamu tidak dirubah, engkau sampai mati, terkurung, engkau terpenjara, engkau terbatas daripada paradigma yang salah itu. Itu sebab Thomas Kuhn mengatakan, we need the paradigm shift. Manusia perlu perubahan paradigma terus sehingga dia bisa maju. Bagaimana orang yang tidak pernah tahu apa listrik, melihat lampu kaget dikira setan. Itu orang tidak pernah berubah paradigmanya. Orang tidak pernah naik mobil di desa, di rimba yang cuma jalan kaki. Begitu melihat ada motor datang, dia kira setan datang. Karena paradigmanya yang tidak berubah. Kita pakai paradigma yang tidak berubah, lalu mengukur iman orang Kristen. Bukan orang Kristen yang bodoh, tapi kamu sendiri yang bodoh. Saudara, Alkitab adalah satu-satunya buku sejak 3000 tahun yang lalu sudah membuat paradigma manusia dikacau balaukan. Pikiran manusia diombrak-ambrik oleh Alkitab supaya kita berubah. Dan perubahan itu termasuk salah satu bagian dari pertobatan. Pertobatan dari dosa itu moral. Pertobatan dari paradigma yang lama itu namanya diperbarui. Paulus berkata di Roma pasal 12, engkau harus terus diperbarui dan terus berubah, reform and transform. Kalau tidak ada reform, dibentuk ulang, tidak ada perubahan. Kalau tidak mau membuka hati, menerima paradigma yang baru, engkau menjadi budak daripada konsep-konsep kuno, budak dari ide-ide lama, budak daripada ideologi-ideologi yang mengikat, mempenjara, membelenggu dan mematikan. Sehingga waktu kita membaca kitab suci pun, kita masih memerlukan Roh Kudus membuka hati kita. Roh Kudus
mencerahkan pikiran kita. Roh Kudus memperbarui ide kita, baru kita bisa melihat. Alkitab mengatakan harus ada perubahan, harus ada transformasi. Melalui apa? Melalui reformasi, melalui reform, reconstruct, reorganize, re-idealize. Sesuatu ide yang diperbarui oleh siapa? Oleh Roh Kudus. Baru kita bisa berubah. Saya bersyukur kepada Tuhan. Saya diserang habis-habisan oleh manusia, tetapi saya yang boleh hancur, saya yang boleh mati, saya boleh gagal, tapi firman yang berada di dalam diri saya tidak bisa dihancurkan. Karena firman itu firman Tuhan yang kekal, firman Tuhan yang tidak ada salahnya, firman Tuhan yang abadi, firman Tuhan yang melampaui marifat manusia, firman yang immortal, firman yang kekal. Amin. Karena itu kita beriman, karena itu kita berdirikan gereja, karena itu kita berani memberitakan firman, karena itu kita tidak takut menerima tantangan dari kebudayaan, agama, ideologi, atau semua teori-teori manusia yang bagaimanapun kita berani tampung, kita berani bandingkan, kita berani analisa, dan kita memberikan kritik, karena kita mempunyai firman Tuhan yang kekal. Saudara-saudara, saya sudah bicara tentang ketuhanan dan butir yang kedua. Hari ini saya menambah satu, yaitu yang tidak pernah saya khotbahkan, baik di luar negeri atau di dalam negeri, kecuali waktu saya mulai membicarakan tentang iman rasuli, baru saya muncul ide ini. Tantangan itu adalah, kapankah Yesus disebut Tuhan? Yesus disebut Tuhan di dalam perjanjian lama samar-samar, di dalam perjanjian baru makin berani. Perjanjian lama Yesus adalah Tuhan, tapi bijaksana yang dipakai istilahnya, the wisdom of God who created the universe. Di dalam pasal ke-8 daripada buku Amsal Sulaiman, bijaksana berkata, pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi, saya arsiteknya. Saudara-saudara, sebelum ada bangunan, harus ada ide di dalam hati arsitek. Arsitek itu mempunyai ide, nah ide itu diterapkan menjadi fakta melalui gambaran. Gambaran itu menjadi induk yang memimpin bata, besi, tanah, pasir, paku, segala sesuatu diperalat untuk menyesuaikan apa yang dirancang oleh ide. Arsitek harus mempunyai bijaksana. Arsitek pertama adalah Tuhan alam semesta. Siapakah dia? Yesus Kristus. Dia mengatakan, pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi, saya ada di pinggirnya sebagai arsiteknya. Waduh, saya kaget, saya kagum. When God created this universe, Christ was the architect. Christ was the one who designed everything. Matahari di sini, Pluto di sana, bumi di sini. Tidak boleh lebih daripada 150 juta kilometer. Kalau lebih, kita semua jadi es batu. Kalau terlalu dekat, kita jadi sate yang dipanggang. Matahari berapa jauh, bumi berapa jarak, semua ditetapkan. Maka bulan memutari bumi 290.000 kilometer. Tidak boleh terlalu dekat. Kalau terlalu dekat, air pasang tutup sampai atap gereja. Kalau air surut, maka kita mesti mau berenang di laut, kita berjalan berkilo-kilometer. Semua ditetapkan dengan satu dalil, ukuran bijaksana yang tertinggi. Who is the architect? Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Allah memakai apa? Bijaksana. Siapa bijaksana? Anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Saudara-saudara sekalian, saya kaget pada waktu saya membaca Amsal Sulaiman pasal 8. Yesus adalah arsitek alam semesta. Yesus menciptakan segala sesuatu dengan bijaksana yang tidak pernah mungkin dilampaui oleh siapapun. Sekarang kalau kita pergi lihat piramida, kita kaget, begitu tinggi. Batu 2000 kilo bagaimana dibawa ke tempat tingginya kira-kira 35 susun rumah modern. Siapa yang kuat?
angkat batu yang kecil saja. Naik loteng sudah capek sekali. Batu itu bagaimana diangkat ke situ? Lalu batu yang 325 ton ditaruh di tengah-tengahnya piramid untuk menutup peti matinya Firaun. Itu bagaimana dipasang di atas ketinggian kira-kira 60 meter. Ini semua tidak mungkin dimengerti oleh manusia. Tetapi ada arsitek yang begitu pintar pada 4.000 tahun yang lalu membuat piramida yang besar-besar di Khufu di Mesir sampai sekarang masih ada. Ketinggian piramid sampai 150 feet, saudara-saudara. Itu begitu besar, begitu tinggi. Itu adalah bangunan tertinggi di dunia. Piramid 150 meter, 500 feet. Itu begitu tinggi. Kira-kira sekarang rumah 35 sampai 40 susun. Bagaimana dibangun? Otaknya perlu pintar sekali. Itulah arsitek 4.000 tahun yang lalu. Saudara ketahui satu catatan. Bangunan yang tertinggi piramid itu rekor dunia. Sampai kapan baru dipecahkan? Saudara tidak sadar. Piramid baru dipecahkan rekornya oleh Eiffel Tower tahun 1889. Jadi setelah 4.000 tahun barulah orang Mesir menyerah. Saya bukan nomor satu, orang Perancis yang lebih tinggi. Karena menara Eiffel Tower adalah lebih daripada 300 meter, sehingga sudah 2 kali lebih tinggi dari piramid. Barulah dunia ada paradigma yang baru di dalam pembangunan. Tapi saudara-saudara, gereja yang tertinggi di dunia ada di Jerman, namanya Ulm Katedral, 161 meter. Dan sesudah itu keduanya di Köln di Jerman Utara, 156 meter di atas permukaan bumi. Baik Ulm, baik Köln lebih tinggi dari Monas. Saudara, menara kita 117 meter, sangat tinggi. Tetapi semua kalah sama Eiffel Tower. Eiffel Tower kalah sama piramida. Zaman Musa, waktu Musa masih hidup, dengan mata Musa sendiri 3.500 tahun yang lalu, dia sudah melihat piramid yang begitu megah, yang begitu bagus. Kira-kira baru 500 tahun dibangun di dunia. Sekarang sudah 4.000 tahun, piramid batunya sudah pecah-pecah, sudah rusak-rusak, kena angin, kena pasir, kena hujan, kena petir. Sekarang piramid banyak batunya sudah cuil-cuil, sudah rusak-rusak. Tetap satu raksasa yang tidak dimengerti oleh manusia. Saudara-saudara, semua bangunan yang besar perlu arsitek yang pintar, perlu sipil yang canggih. Kalau gedung ini 5.000 orang berada di dalam, mendarat prok, lalu pecah di tengah, kita semua jatuh ke bawah, yang di atas jatuh ke lantai, bisa mati karena sangat tinggi, sangat rawan, sangat menakutkan. Maka waktu hitung mesti berapa berat, betonnya berapa tebal. Saudara sekarang duduk di sini, saudara, ini bukan tanah loh, ini di atas gedung Aula Calvin. Dan Aula Calvin persis sama dengan lingkaran ini. Yang di luar itu lobby Calvin sama gedung-gedung kelas sekolah minggu. Di bawah kaki kamu ada bentangan yang lebih panjang daripada hampir 25 meter, yang tingginya 2,8 meter tebalnya. Sehingga engkau aman di sini. Lalu ini semua berat luar biasa. Duduk di atas berarti kita menekankan ribuan ton ke bawah. Tapi di bawah masih ada beton yang sangat besar untuk menopang parkir. Di parkir pertama bawahnya masih ada beton lagi untuk parkir kedua. Di bawah parkir kedua masih ada beton. Saya rencangkan 35 cm untuk di atas air. Sehingga gereja ini di bawah lobi pertama, lobi kedua, engkau parkirkan mobil, dan mungkin ada air setetes yang rambat ke dalam. Karena apa? Ada arsitek, ada sipil yang canggih, yang bertanggung jawab, yang jujur, yang setia. Saudara-saudara, orang tanya kabar empek gombak,
yang ada di Jawa. Seorang hamba Tuhan yang tidak pernah sekolah tinggi, tapi akhirnya karena jongsung berkhotbah, dia bertobat. Sesudah bertobat, dia tidak mau lagi berjudi, pakai pisau potong tangan sendiri. Saya ketemu orangnya sendiri. Sekarang dia sudah meninggal. Kalau dia masih hidup mungkin umur sekarang 120. Kayak gombak. Orang tanya dia, bagaimanakah bisa bikin langit begitu besar tidak pernah roboh? Dia bilang, itulah Tuhan. Kalau engkau lihat langit belum roboh, masih tidak percaya Tuhan, goblok lu. Itu cara dia khotbah. Dia tidak sekolah teologi tinggi. Dia khotbahnya lucu sekali. Coba lihat besarnya anugerah Tuhan, kuasa Tuhan. Roboh, tidak pernah roboh. Langit sudah beribu-ribu tahun. Itu bukan kebesaran Tuhan. Dia punya khotbah tidak usah dibantah dan tidak usah dipikir panjang-panjang. Langsung ketawa. Sudah ketawa mengatakan, iya ya, Tuhan itu besarnya. Ini empe gombak. Ini pendeta yang tidak pernah sekolah teologi, tapi dia membuat kota Kudus zaman itu banyak orang menjadi Kristen. Satu orang, dia itu imannya besar sekali. Waktu saya lihat dia, saya heran. Kenapa carimu tidak ada? Oh, mau dengar cerita? Saya bilang mau dong. Tapi jangan susah ya. Ini cari kenapa tidak ada tahu? Saya potong TV. Dia pakai bahasa Jawa. Saya bilang, sakit enggak? Ya kalau tidak rela ya sakit. Kalau atas kerelaan diri tidak boleh sakit. Jadi dia tidak jawab sakit enggak. Dia cuma jawab rela enggak. Kalau rela tidak boleh sakit. Kalau tidak rela pasti sakit. Saya bilang ceritanya bagaimana sih? Dia bilang saya waktu itu percaya kepada Tuhan Yesus. Sudah percaya Yesus, tidak lagi pergi berjudi. Tapi teman-temanku yang judi bertaruhan. Mana pengombak? Kenapa tidak datang? Oh dia sudah percaya Yesus, tidak mau judi lagi. Omong kosong. Panas-panas tai ayam. Baru dengar khotbah tidak mau judi. Coba tunggu 5 hari lagi. Pasti tidak tahan. Gatal tangannya, datang lagi. Dia bilang, Tuhan, saya tidak mau gatal ya tangannya. Tuhan, saya tidak mau judi lagi. Mari tunggu 1 hari, tidak datang. Tunggu 2 hari, tunggu 4 hari, tunggu 5 hari, tidak datang. Akhirnya hari ke-6, mereka bilang, ayo utus orang, pergi cari empe gombak, ahli judi. Kenapa datang? Johnson sudah pulang, khotbahnya sudah habis. Kenapa dia belum datang lagi? Waktu mereka pergi, ketuk pintu. Nyonya empe gombak, buka pintu. Cari siapa? Cari suamimu, tukang judi itu loh. Empe gombak, wes kaono. Nang mana? Pergi mana dia? Nang di? Wes mate. Kurang ajar. Empe gombak mati kok tidak ada orang tahu. Ayo kita serbu masuk. Masuk lihat empe gombak duduk di situ. Ini belum mati kan? Kenapa kau bilang sudah mati? Pegomba bilang jangan marah. Yang mati pegomba yang lama. Yang hidup pegomba yang baru. Saya di dalam Kristus jadi manusia baru. The new creation in Christ. I'm a new being. Nyonyaku tidak salah. Pegomba yang kau cari sudah mati. Sekarang yang baru ada pegomba lain kok. Lainnya mana? Coba lihat. Cari yang Rauno. Kamu kan kenal tukang judi itu kan? Yang jarinya masih ada kan? Sekarang dah ini orang lain kok. Ini yang baru. Loh, kenapa jarimu hilang? Dia mulai cerita. Satu malam dia lagi makan, istri di pinggir. Dia bilang, ambil peso di dapur. Hah? Ambil peso. Nyonya bilang, waduh suruh saya ambil peso. Mau apa ya? Ono apa? Kok perlu peso? Coba ambil, jangan cerewet. Nah, suaminya perintahkan, ayo ambil, jangan ngomong banyak-banyak. Diambil peso yang kecil. Nggak bisa. Yang potong tulang sapi itu loh, yang paling gede itu loh. Ono opo? Kenapa mau peso yang paling besar? Nggak usah cerewet, ambilkan. Istri pergi bawa gemeter. Mau bunuh saya atau apa ini ya? Ya ini peso paling besar di bawah sini. Sorry, lu duduk situ ya, diam-diam. Sekarang dia dalam nama Yesus, cop. Tangannya dipotong. Loncat. Wah, istrinya teriak. Wah, ada apa? Kenapa potong tangan? Diam. Aku rela kok. Karena tangan ini tangan yang dipakai setan, yang mengajak saya berdosa. Sekarang saya harus potong dia.
lalu mengingat diri sudah berdarah, tulang sudah putus, jarinya harus ditanam di bawah pohon, di dalam tanah rumah kita sendiri. Lalu ingat, ini kuburan jariku. Saudara-saudara, sudah sekarang ambil ban, ambil kain perban. Tadi ambil peso ragu-ragu, pelan-pelan. Sekarang ambil perban cepat-cepat. Supaya apa? Supaya darahnya tidak ngalir banyak. Dibungkus sampai seperti bapak yang kecil di sini. Sudah selesai berhenti, ayo tidur. Dia bilang, saya malam itu cetot. Aduh, sakitnya karena jarinya hilang, darah sampai situ tidak bisa ngalir, mesti balik lagi. Susahnya cetot sampai pagi. Wah, sakit luar biasa. Lalu Tuhan, beri aku kekuatan tahan. Saya karena mau bertobat, saya tidak mau berjudi lagi. Itu sebab saya potong jari. Kasih kekuatan saya bisa tidur. Kasih kekuatan kesakitan cetot ini boleh selesai. Bertobat yang sungguh-sungguh. Sekarang banyak orang Kristen ngomong tobat. Semua menipu Tuhan. Menipu diri. Menipu nyonya. Menipu keluarga. Menipu anak. Kita tidak bertobat sungguh-sungguh. Dia mengatakan Roma pasal 6, serahkan anggota tubuhmu menjadi budak Tuhan. Sebagaimana dulu engkau di dalam dosa, serahkan anggota tubuh menjadi alat dosa. Sekarang saya menyerahkan tubuhku, mataku kepada Tuhan, telingaku kepada Tuhan, mulutku kepada Tuhan, tangan kakiku kepada Tuhan, tubuhku kepada Tuhan, alat kelaminku untuk Tuhan, bukan untuk dosa. Saya sekarang menyerahkan semua anggota tubuh menjadi alat kebenaran. Tidak lagi berbuat dosa. Untuk membuktikan saya sungguh, saya sejati, saya jujur, saya rela. Saya potong jari kanan. Jarinya menjadi pendek sekali. Terus tunggu sampai sembuh. Sangat tidak enak mau pegang barang, mau kerja, mau ambil sesuatu. Semua susah sekali. Nah, pada waktu temannya datang, ayo berjudi lagi. Omong kosong, bertobat. Jangan takut berjudi, Tuhan tak kelihatan kok. Dia bilang tak bisa. Si Pek Gombak yang tua, yang lama sudah mati. Ini bukan dia. Ini yang baru. I am a new being, a new creation, a new mankind. I now belong to my Lord Jesus Christ. Dia Tuhanku. Saudara-saudara sekalian, di dalam sejarah pertobatan yang sejati selalu ada tindakan yang menyatakan kebenaran. Pertobat yang sungguh-sungguh selalu rela menyangkal diri. Dan mulai hari itu dia kabarkan Injil. Kabarnya tidak ada teologi, tidak bisa khotbah, baca, ngomong secara sendiri. Tuhan Maha Kuasa, langit dan ropo, itulah caranya. Banyak orang percaya. Dan Tuhan bukan hanya pakai orang yang lulusan sekolah teologi. Tuhan juga pakai orang yang tidak tahu apa-apa, tapi sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Sungguh-sungguh mencintai manusia. Sungguh-sungguh mencintai orang berdosa. Banyak orang bertobat. Satu persatu. Pek Gombak sudah bertobat loh. Dia tidak datang berjudi lagi. Kalau dapat ikut saya ke situ. Sampai di rumahnya melihat tangannya hilang. Dia mulai bersaksi. Sakit enggak Pek Gombak? Tangan putus sakit enggak? Hari itu mereka ambil jarinya yang darah banyak. Suami istri bawa ke rumah di luar, gali tanah, tanam di situ. Ini kuburan jari Pek Gombak. Saudara-saudara. Dan Pek Gombak punya cucu sekarang menjadi pendeta di Geri. Nah, saudara-saudara, saya tarik kembali kabar khotbah hari ini. Kenapa Yesus disebut Tuhan? Yesus dilahirkan di kapan? Kapankah Yesus dilahir? Yesus dilahir pada waktu Agustus menjadi kaisar. Kenapa saat itu Yesus harus dilahir? Karena kaisar menyebut sendiri sebagai Tuhan. Tuhan Allah di surga melihat ini tidak beres. Di dunia mulai ada Tuhan palsu. Maka saya akan turunkan Tuhan asli untuk melihatkan kepada manusia bedanya Tuhan sebagai kaisar dan Tuhan yang mati di atas kayu salib. Bedanya apa? Saya waktu beberapa minggu yang lalu menemukan butir ini, saya bersyukur kepada Tuhan. Oh Lord, you were born in the time when people call himself Lord.
Pada waktu manusia memanggil diri sebagai Tuhan, Tuhan yang asli turun dari surga untuk menjadikan manusia jangan menyeleweng. Saudara-saudara dengar kalimat di bawah ini. Pada waktu sejarah manusia meleweng, Allah mulai campur tangan. Pada waktu manusia terlalu sombong, Allah menyatakan kerendahan diri. Pada waktu manusia memperpalsukan diri sebagai Allah, Allah turun ke manusia menjadi Tuhan di tengah-tengah manusia. Ini semua adalah campur tangan Allah. Saudara mungkin memperhatikan, saya selalu kutip sejarah membuktikan Allah campur tangan di dalam dunia. Di dalam beberapa bulan terakhir ini, Allah campur tangan banyak di dunia ini. Dan banyak orang yang berusaha merubah sejarah supaya memenangkan kemauan manusia. Tapi Tuhan Allah berkata, I am still your king. I am still your Lord. Rencana Allah lebih tinggi dari rencana manusia. Amin. Saudara-saudara, the Lord is intervening the history. The one who created mankind is taking care of the human destiny. Di dalam nasib hari depan dan akhirnya the eskatos, kita melihat Tuhan tidak meninggalkan manusia. Justru pada waktu di Tiongkok 226 tahun sebelum Kristus, seorang yang sombong sekali, namanya adalah Ying Chen. Dia mengatakan, sekarang saya menjadi raja. Saya bukan raja biasa, saya kaisar, lebih besar dari semua raja. Raja di sejarah Tiongkok beribu-ribu tahun semua kalah sama saya. Saya paling besar. Dia sombong, maka dia menyebut diri Huang Ti. Huang itu atasnya raja, Ti itu raja yang besar. Raja lebih atas raja, kaisar lebih besar dari semua pemimpin. Saya melampaui semua. Dia gabungkan dua, Huang sama Ti jadi satu. Saya kaisar pertama. The first emperor in China adalah Qin Shi Huang. Dia adalah orang paling kuat sepanjang 6.000 sejarah manusia, sejarah di Tiongkok. Tapi dia mempunyai dinasti yang paling pendek, tidak sampai 20 tahun hancur sama sekali. Karena apa? Terlalu sombong. Tuhan tidak mengizinkan manusia menyombongkan diri. Tuhan tidak mengizinkan manusia memutlakkan diri menjadi Allah, seperti Allah, lalu memerintah manusia seperti semua budaknya. When you treat God as God, you have a fear of Him, and you love your people, treat man as man, God will surely bless you. Pemerintah yang memperalahkan Allah, menghormati Dia sebagai Allah, pemerintah yang mencintai rakyatnya sebagai manusia, memperlakukan mereka secara manusiawi, pemerintah itu tidak mungkin tidak diberkati oleh Tuhan Allah. Ini yang saya pelajari. Tidak ada yang terkecuali, tidak ada yang melampaui semua, tidak ada yang semau sendiri bisa jadi. When God wants you, you can stay there. And God no more need you, you will be gone. Waktu Tuhan mengizinkan kau di situ, engkau bertakhta. Waktu Tuhan tidak izinkan, nyala engkau, Tuhan ganti orang lain dengan gampang sekali. Tuhan bisa merubah nasib seluruh dunia karena Dia Tuhan. Pada waktu manusia menyebut diri sebagai Tuhan, mulai menimbulkan kemarahan Tuhan Allah. Qin Shi Huang, the first emperor of China, create the anger of God, the holy wrath of God on him. Allah marah kepada dia sehingga dia umur 50 mati. Ini satu ironis karena dia adalah orang paling takut mati. Semua ikut saya. Yang takut mati lebih cepat mati. 1, 2, 3. Lama ngomong lebih cepat mati lagi. Yang takut mati lebih cepat mati semua. 1, 2, 3. Stephen Tong tidak takut mati, maka tidak mati-mati. Saudara-saudara, yang dah takut mati tidak cepat mati. Yang takut mati lebih gampang mati. First Emperor of China, dia terus cari obat umur panjang di mana. Ayo cari. Mereka cari nyosom.
ya, lalu yin som, yung som, kole som, som apapun, akhirnya tidak panjang umurnya. Akhirnya seorang tabib mengatakan ada obat ajaib, mujarab, membuat umur panjang. Obat apa itu? Itu adalah seperti perak, tapi ngalir. Perak kok bisa ngalir? Kenapa perak bisa mengalir? Itu satu metal yang lain sama metal lain. Beratnya luar biasa. Tetapi bukan keras. Disentuh, dia berubah bentuk. Dituang, dia turun ke bawah. Dari tinggi ke bawah, larinya cepat. Apa itu ya? Itu namanya merkuri. Hah? Merkuri, coba lihat. Waktu dikasih lihat, mengkilap seperti perak. Disentuh, bentuk berubah. Dituang bisa jatuh. Ini merkuri cair. Ini liquid. Ini bukan metal. Ini bukan sesuatu yang keras, tapi berat sekali. Heran ya, kalau bukan metal kok ada beratnya. Kalau ada beratnya, disentuh kok bisa berubah bentuknya. Kalau dituang kok bisa mengalir. Ini apa? Ini namanya merkuri. You kalau makan ini, you bisa umur panjang. Saudara-saudara, sekarang kedokteran sudah membuktikan merkuri bikin orang cepat mati. Tetapi waktu itu Kaisar Qin Shi Huang tidak mengerti ilmu. Cuma tahunya mau umur panjang, mau umur panjang, makan merkuri. Umur berapa dia mati? Persis umur 50. Orang ini hebat sekali. Sejak umur 13 mendapatkan takhta, masuk ke dalam kerajaan. Karena ibunya pernah diculik ke luar negeri. Akhirnya waktu anak ini dikembalikan, dia mengatakan, saya anak raja, saya keturunan daripada istana. Tidak, kamu bukan. Dia nangis-nangis. Akhirnya terbukti dia memang keturunan. Akhirnya dia menjadi seorang kaisar. Banyak bijaksana yang tersimpan di dalam common grace, di dalam sejarah-sejarah seluruh dunia. Banyak cara Tuhan bekerja melalui sejarah. Saudara-saudara, di dalam keadaan tidak sampai 30 tahun, dia mempersatukan tembok raksasa yang panjangnya 6.000 km. Kira-kira dari Jakarta ke Surabaya 7,5 kali panjangnya. Kalau engkau bikin tembok rumahmu baru 5 meter sudah habis uang banyak. Kalau bikin tembok raksasa yang tebalnya kira-kira 5 meter, tingginya sampai lebih 10 meter, 6.000 km, mesti berapa uang, berapa orang? Tidak ada orang bisa bayangkan. 2.200 tahun yang lalu sudah dikerjakan oleh Qin Shi Huang. Waktu itu Tiongkok yang pakai sapi tanam sawah melawan orang Mongol yang pakai kuda lari-lari. Kebudayaan Tiongkok kebudayaan sapi, kebudayaan Mongol kebudayaan kuda. Kebudayaan sapi sama kuda bentur, selalu yang menang kuda. Kalau yang naik kuda tidak mau tanam, tidak mau tuai, cuma datang merebut yang kau tuai, dia ambil. Jadi orang Mongol kalau datang ke desa Tiongkok, perempuan-perempuan dipukul, laki-laki itu dipukul, sudah mereka jatuh semua, tuainya diambil, lalu hish, kuda itu lari. Semua kerja 1 tahun penuaian dan semua diambil. Itu orang Mongolia. Orang Tiongkok benci sekali. Kamu yang naik kuda, sok engkau berkuasa, mempunyai militer, mempunyai kekuatan kuda yang begitu banyak, datang merampas. Maka bagaimana? Mereka benci. Orang Tionghoa tidak suka perang kepada orang lain, suka perang sendiri. Orang Tionghoa perangnya 2 macam. Di dalam perdagangan, tipu menipu, saling perang. Di dalam meja makan, saling rebutan bayaran uang. Ini orang Tionghoa. Kalau engkau sudah makan orang Tionghoa, saya yang bayar, kamu itu, tidak saya, kamu kan rebutan perang bayaran. Tapi kalau di perdagangan, perang curangan. Nah saudara-saudara, ini kebudayaan Tionghoa. Lalu waktu mereka sudah diambil barangnya, mereka bilang, tidak usah perang lah, kita bikin tembok supaya mereka tidak bisa masuk. Tembok 1 meter, kuda loncat sudah masuk. Kuda kalau 3 meter, mereka akan gampang pakai tangga masuk. Bikin itu tembok raksasa, ada yang 8 meter, ada yang 10 meter. Setiap kira-kira 60 meter ada 1 kubu. Di dalam kubu itu ada tempat api. Kalau engkau, saya bilang, sekarang
musuh sudah datang. Tidak ada speaker, tidak ada amplifier, maka pakai api. Asap hitam, sana lihat, loh hitam berarti musuh sudah datang. Kalau asapnya putih berarti sudah aman. 60 meter, 60 meter, 60 meter, 60 meter, satu kubu. Tentara jaga di situ. Dia tidak ada satu teleskop, tidak bisa lihat. Jadi mesti orang matanya jelas lihat. Ada titik hitam banyak sekali. Apa itu ya? Diperhatikan. Geraknya berapa cepat? Diperhitung. Kira-kira 1 jam 40 km. Ini pasti kuda. Kalau geraknya lama tetap jalannya pelan, ini pasti sapi. Kalau yang datang sapi tidak usah takut. Kalau yang datang kuda itu musuh. Langsung siapkan api yang warna hitam, asamnya ke langit. Lalu dari situ lihat, oh ada musuh datang. Lalu satu persatu. Karena mata lihat asap itu tidak perlu 1 detik, maka langsung suakan asap. Asap keluar, lalu 60 meter lagi. Di dalam 1 jam sudah ratusan kilometer semua siap perang. Nah ini caranya tembok raksasa yang sudah bisa bikin bom atom, tetapi ketakutan pengungsi masuk ke Amerika membuat rusak masyarakat, struktur politik Amerika. Maka dia bikin tembok itu kira-kira 2 kali 3 kalinya dari Jakarta sampai Surabaya. Itu akan menelan uang berapa ratus triliun dolar Amerika. Bagian Amerika ada perang pun mesti miskin. Kita sedang lihat apa yang mungkin terjadi. Sejarah sedang main drama. Sejarah sedang mempertunjukkan sandiwara. Kita orang Kristen harus dengan mata rohani yang jeli, yang patuh kepada Tuhan, melihat what is next, what is going on, what is the planning of God to interfere the situation of politics now in Indonesia. Seluruh sejarah adalah panggung permainan manusia yang berusaha melawan Tuhan, berusaha menginjak manusia, berusaha memegahkan diri. Demikian Qin Shi Huang setelah 200 tahun terjadi kaisar pertama di barat. Kaisar timur yang pertama Qin Shi Huang. Kaisar barat yang pertama Agustus. Zaman Agustus Tuhan turunkan Yesus. Kenapa? Nah di dalam iman rasuli sebenarnya saya tahu tidak usah bicara sampai di situ. Tapi ini penting karena zaman Agustus menyebut akulah Tuhan. Yesus turun ke dunia. Lalu manusia mempunyai Yesus Tuhan dipenggal kepala satu persatu. Apa hubungannya? Hubungannya Allah mau kasih manusia tahu yang disebut Tuhan bukan yang berdaging dan berdarah. Yang disebut Tuhan adalah Yesus yang Allah menjadi daging dan darah. Yang disebut Tuhan bukan karena menang di dalam medan peperangan. Yang disebut Tuhan adalah orang yang diadili dan tidak bisa melawan, akhirnya dikutuk dan dipaku di atas kayu salib. Ini semua paradigma yang berubah, paradigma yang berbeda, paradigma yang bikin kita mau tidak mau harus kagum dan tunduk di hadapan Tuhan. You are my Lord, you are my Master. You have so many superior mysteries. You have the so transcendental wisdom which I do not know. I just say, I obey you, I submit to you. Kita harus bertakluk kepada Tuhan karena bijaksana Tuhan lain sama manusia. Waktu manusia menyebut diri Tuhan, Tuhan mengirim Yesus ke dunia. Saudara tahu iman rasuli lain sama semua kepercayaan agama yang lain. Kita kalau mengerti dengan sesungguhnya, sedalam-dalamnya, engkau bersyukur kepada Tuhan. Engkau menjadi orang Kristen yang bermakna. Banyak anak muda-mudi ke gereja tak karu-karuan, dengar khotbah yang enak-enak, yang merangsang emosinya, yang menggairahkan cinta kasihnya, yang cocok dengan kemauan dia. Tapi tidak ada doktrin, tidak ajaran Tuhan, hanya membius rohanimu, dan engkau akan dimatikan rohaninya di dalam yang disebut gereja, tapi meninggalkan firman Tuhan. Kita bukan entertainer. A church is not a place to entertain. A Sunday worship is not to entertain the young people. Pakai musik enak-enak supaya anak muda suka datang. Itu biarin mereka kerjakan. Kita ada tempat to cause you to kneel down, to cause you to worship,
to cause you to submit to your God and call Him my Lord, my Master, my Savior, my Creator. Mengapa Augustus menjadi kaisar? Yesus lahir. Saudara baca di buku daripada Injil Lukas, pada saat Augustus menjadi kaisar, Yesus lahir di Bethlehem. Satu ditata tempat manusia tertinggi, satu di palungan tempat binatang paling rendah. Satu tempat politik militer yang paling kuat, satu tempat tidak ada backing, tidak ada latar belakang politik, tidak ada latar belakang tunjangan militer, tidak ada keturunan masyarakat. Tempat binatang yang paling hina, paling bau, paling kotor. Inilah cara Tuhan menyatakan ketuhanannya, cara Tuhan menyatakan bijaksananya, menyatakan kemuliaannya yang melampaui marifat manusia. Bersyukurlah kepada Tuhan. Berilah kemuliaan kepada tempat yang maha tinggi di dalam surga kepada Allah. Glory to God in the highest. The way you doing your own work is so wonderful, so transcendental, so mysterious, so beyond human understanding, beyond human reason ability. Semua logika manusia, marifat manusia, pengertian manusia tak tahu engkau melakukan itu. Yesus dilahir, tidak ada orang ngerti, tidak ada orang menyambut. Maka Tuhan harus suruh malaikat pergi kasih tahu pengembala di Bethlehem, pergi tahu kepada orang Majus di tempat timur. Kenapa tidak ke orang Yahudi? Karena orang Yahudi pikir mereka sudah kenal Tuhan, mereka sudah baca perjanjian lama. Sama seperti sekarang banyak orang Kristen menganggap diri sudah tahu Tuhan. Tapi saya melihat banyak orang tahu Tuhan, sangat tidak mengerti siapa itu Tuhan. Saya harap jangan banyak orang GRI yang tak kenal Tuhan tapi anggap diri kenal, lalu dibuang oleh Tuhan. Saudara-saudara, Augustus menjadi kaisar. Augustus kenapa menjadi kaisar? Dia pemimpin kerajaan Romawi. Apa itu kerajaan Romawi? Kerajaan yang paling besar dari sejak Adam dicipta sampai zaman Yesus lahir. Tidak ada kerajaan lebih besar dari kerajaan Romawi. Waktu Yesus lahir, kerajaan Romawi sudah ada di dunia 753 tahun. Sekarang Republik Indonesia baru 70 tahun. Maka waktu tahun 45 Indonesia merdeka. Sekarang saya umur 77, berarti umur saya masih 5 tahun Indonesia merdeka. Tapi 753 tahun sebelum Yesus, kerajaan Romawi sudah ada. Menurut legenda, ada orang melahirkan 2 anak lalu mati. Kedua anak diletakkan di padang belantara, disembur oleh matahari, dihujani oleh air deras, dan tidak ada orang menjaga karena mamanya mati. Dan mungkin dalam peperangan, mungkin dalam kelaparan, kedua bayi nangis di tengah-tengah rumput di padang belantara. Mendadak seekor beruang betina melewat situ. Waktu beruang itu lihat, dicium ada bau manusia, lalu dia datang dekat. Menurut keadaan biasa, langsung 2 anak bayi itu dimakan, dirobek, dijadikan makanan beruang. Tetapi ini kali beruang tidak makan, putar-putar di situ, lalu jatuh cinta kepada anak itu. Beruang betina itu sayang kedua bayi itu. Lalu ada orang kasih nama, satu namanya Romus, satu namanya Romulus. Dari Romus sama Romulus akhirnya dibesarkan oleh beruang. Beruang itu diam-diam tidur di pinggirnya, deketin badannya kepada kedua bayi. Kedua bayi akhirnya minum susu dari beruang, dibesarkan oleh susu beruang, menjadi sehat. So, Romus jadi gede, Romulus juga gede. 2 anak kembar menjadi prajurit yang besar. Waktu mereka besar, mereka menjadi orang yang perang, menjadi prajurit yang gagah, yang berani, yang kejam, dan yang selalu menang di dalam peperangan. Lalu mereka mendapatkan tanah, melebihi lagi, terus lagi perang. Akhirnya terjadi yang disebut Romawi. Saudara semua, karena Romus sama Romulus, kedua orang membangun kerajaan Romawi. Mulainya bukan kerajaan, tidak ada raja.
Mereka memerintah, mengatur supaya rakyat boleh aman, boleh damai, boleh melawan musuh. Lalu bentuk tentara. Tentara karena kuat, musuh kalah. Lebih besar. Sampai 753 tahun Yesus baru lahir. Dan selama 700 tahun tidak ada kaisar. Cuma ada pemimpin, ada wali kota, cuma ada raja kecil atau kepala daerah yang dipercayai, disegani oleh rakyat. Menurut sejarah catat, Romawi tidak pakai kuasa untuk membesarkan diri. Mereka pakai kuasa militer untuk melindungi teritori. Di mana ada teritori, di situ ditaruh tentara-tentara untuk menjaga. Jangan sampai teritori menyusut, akhirnya kehilangan kampung halaman. Tapi ada musuh datang, dihantam, dikeluarkan, sehingga mereka teritori terjaga. Lalu tambah lagi, demi memperluas teritori Romawi, harus berperang terus. Bukan mau menjajah orang lain, mau memelihara diri. Daripada motivasi pertama, mau memelihara diri, akhirnya mendapatkan akibat sesuatu side effect, memperluas negara. Sehingga luas, satu persatu suku-suku ditundukkan, makin tambah, makin besar, makin tambah, makin besar. Teritorinya sampai hampir seluruh Eropa di barat, Eropa di selatan dimiliki Romawi. Dengan kota Roma sebagai pusat, mereka pergi perang ke timur, ke barat, sampai ke Spanyol, sampai ke Perancis, sampai ke Jerman, tempat hampir ke Denmark, sampai dari Normandi, menyeberang laut pergi Inggris, sampai ke Skotlandia. Itu menjadi kerajaan paling besar sepanjang sejarah, melebihi Akkad, lebih Mesopotamia, lebih Babylon, lebih Assyria, lebih daripada Persia, lebih daripada Mesir, lebih dari Babilonia, lebih dari semua kerajaan yang pernah hadir di sejarah. Sekarang menjadi zaman bukan Alexander the Great, bukan Macedonia, bukan hanya Assyria, bukan hanya Persia. Sekarang melebihi, sehingga kerajaan Romawi timur sampai di barat Asia, barat sampai di Spanyol, sampai di tepi laut, utara sampai Skotlandia, Belgia, sampai di Jerman, sampai di Denmark, selatan sampai di Mesir. Seluruh bagian Eropa besar dimilikinya, seluruh bagian barat Asia dimilikinya, seluruh bagian utara Afrika dimilikinya. Satu-satunya kerajaan yang memiliki 3 benua, bagian-bagian diambil semua. Seluruh kepulauan dari Macedonia, Krete, Sicily, Korsika, Sardinia, dan islands di Mediterranean Sea, Ithaka, Aegean Sea, semua dimiliki kerajaan Romawi. Bangganya, mulianya, kuasanya besar sekali. Lalu ditunjukkan jenderal ini di Gaul, jenderal itu di Asia Minor, jenderal ini di Babilonia, jenderal itu di Mesir, jenderal ini di Spanyol, jenderal itu di Skotlandia, jenderal ini di Wales, jenderal itu di Perancis, jenderal ini di Normandi, jenderal ini berada di Balkan, berada di seluruh wilayah. Mereka makin besar. Saat itu di dalam 200 tahun terakhir mulai terjadi makin besar militer. Dengar sejarah baik-baik. Waktu militer Romawi makin besar, timbullah satu orang jenius yang luar biasa hebatnya. Namanya Julius Caesar. Nama dia Caesar. Caesar dipakai menjadi emperor of all the name of Romanian emperor. Saudara, hey Caesar, berarti hidup selama-lamanya. Hei kaisarku. Istilah Caesar dipakai karena mengingat Julius Caesar. Julius Caesar sendiri belum pernah menjadi kaisar, tapi dia mempunyai kuasa mirip kaisar, yang berkeberanian besar seperti kaisar.
mempunyai militer yang melampaui kaisar yang lain. Dia menjadi satu militer pemimpin yang paling unggul sepanjang sejarah 700 tahun itu. Saudara-saudara, Julius Caesar seorang gagah, seorang yang kuat, seorang yang sangat bersemangat. Dan dia kalau naik kuda mendahului semua tentaranya. Dia naik ke satu bukit, karena dari bukit dia bisa melihat seluruh tanah itu. Lalu dia mengatakan 3 kalimat, aku datang, aku lihat, aku menaklukkan semua. I come, I see, and I conquer. Ini kebiasaan dia. Sampai di satu tempat, dia naikkan kuda ke gunung, lalu melihat tempat ini, berapa sungai, berapa rimba, berapa batu karang, berapa banyak rimba, berapa banyak pohon, berapa banyak sawah. Lalu dia mengatakan, saya sudah datang. Kedua, saya sudah lihat. Ketiga, saya akan membasmikan semua orang di sini. Dia turun daripada gunung, bikin strategi, suruh tentara-tentara jenderalnya di bawah dia, serang sini, serang sana. Hampir tidak pernah kalah. Julius Caesar kemana saja, dia berdiri di atas bukit. Dia mengatakan, aku datang, aku melihat, dan aku menaklukkan semua. Semua tempat yang dia datang, dia taklukkan. Menjadi wilayah besar sekali. Maka akhirnya dia menjadi pemimpin tertinggi di dalam negara Romawi. Waktu itu belum ada kaisar, belum ada raja. Dia menjadi pemimpin terbesar, namanya Julius Caesar, saudara-saudara. Dan sesudah dia makin tua, makin kuat, makin kuasa, dia menjadi diktator yang tertinggi. Diktator berarti tidak boleh dilawan, tidak boleh dibantah, tidak ada diskusi. Semua takluk. Dia mengatakan A, itu A. Dia mengatakan B, itu B. Tidak ada perlawanan. Itu diktator. Orang di bawah dia semua takut sama dia. Dan akhirnya mereka mulai bilang, iya, yes Caesar, hai Caesar. Tapi hatinya mengatakan, kenapa engkau paling hebat? Kenapa engkau paling berkuasa? Saya juga ingin berkuasa seperti kamu. Kapan kamu mati? Kalau kamu mati, giliran saya. Pemberontak mulai mengkuatkan kekuatan mereka untuk melawan, tapi tidak berani ngomong. Simpan dendam di dalam hati. Ini selalu terjadi seluruh dunia. Zaman Julius Caesar sama. Jenderal-jenderal melihat dia, mulai bilang, Caesar, hai Caesar, saya taat kepada kamu. Hatinya bilang, kapan engkau mati? Saudara-saudara, di dalam perubahan rejim ada benci cinta yang campur aduk, yang susah dipisahkan, dan tidak mengetahui siapa setia, siapa tidak. Dan saya mengetahui hanya pemimpin yang jangan diktator, yang sangat menghargai bawahan, sangat mencintai bawahan, bisa tahan lebih lama. Sebagai pemimpin di dalam gerakan reform, saya juga tidak pernah mengusir seorang pendeta, tidak pernah menghukum seorang bawahan saya. Saya harus menghargai mereka, mendoakan mereka, membagi tugas, membuat mereka boleh berkembang di dalam gereja-gereja yang lain supaya bertumbuh. Saya harap semua tempat selain pusat tetap bertumbuh, semua cabang bertumbuh. Saya berdoa supaya mereka dipakai Tuhan lebih besar dari hari-hari yang lampau. Amin. Julius Caesar makin diktator, makin kumpulkan kuasa berdiri seorang sendiri. Lalu dia bentuk satu kongres di mana semua wakil harus datang bicara dengan dia, mengikuti instruksi dia, dan dia memberikan pemerintahan untuk menguasai seluruh daerah Romawi. Romawi mulai daripada melalui menjaga teritori, mulai menyerang orang lain. Dan di situ kenapa ada militeri? Untuk melindungi. Romawi bilang tidak, untuk memperkembangkan wilayah teritori. Nah di situ Tuhan mulai tidak senang. Sudah lihat ya, when you fear God, you love people, you treat people as human being, treat God is the divine supreme leader, then you will be blessed by the Lord. When you do not treat God as God, when you do not treat man as man,
and you persecute your people, and you give torture, suffering, and all afflictions to your own people, God will dispose you. Tuhan akan membuang engkau. Pada waktu diktator namanya Julius Caesar begitu jaya, begitu sukses, satu hari dia naik dari tangga yang tinggi, masuk kongres, mau merapat, mau memberikan instruksi kepada jenderal-jenderal yang banyak itu. Begitu sampai di atas, mendadak di pintu, puluhan orang semua datang dengan pakaian putih, seragam, menyambut dia, memberikan hormat kepada dia. Dia anggap itu seharusnya. Ini semua bawahan saya. Jenderal, wali kota, gubernur, semua tunduk kepada dia. Dia menikmati, terima kasih. Lalu dia masuk. Begitu dia masuk pintu, semua orang itu terus mengikat, mendekat dia, keliling dia, sampai dia sudah tidak bisa gerak. Lalu dia pikir ini mau apa? Menyambut saya kok menjadi kelilingi saya. Kelilingi saya menjadi mengikat saya, mengurungi saya. Lalu dia lihat mereka dengan mata curiga kepada muka-muka satu-satu. Muka-muka semua juga dengan mata curiga melihat kembali dia. Dia tahu, wah ini tidak beres. Something will happen. This is my difficulty. This is my time of being persecuted without my knowledge. Lalu dia mengatakan, semua pergi. Tidak ada yang mau pergi. Dia mengatakan, silakan masuk. Kita mau rapat. Semua bukan saja tidak mau masuk. Semua keluarkan pisau yang tajam. Puluhan orang keliling dia. Lalu ada seorang bilang, sekarang mulai. Apa mulai? Mulai anasinasi secara terbuka. Setiap orang dari setiap sudut tusuk pisau ke dalam badannya, ke dalam dadanya, perutnya, pinggangnya, kakinya. Satu orang satu kali. Sampai seluruh badan dia penuh dengan lubang. Seorang diktator akibatnya mati begitu kejam, begitu menakutkan. Lalu dia marah, kenapa engkau begitu sama saya? Tidak ada orang peduli. Tusuk lagi. Semua tusuk dia. Sudah tusuk habis, dia sudah lemah, hampir mati. Seorang pegang tubuhnya. Dia kira ini orang baik, karena ini orang lagi membela saya, menahan saya. Ternyata bukan. Orang itu menahankan dia supaya ada tusukan terakhir dilakukan. Lalu dia melihat ada seorang anak muda datang. Anak muda datang makin dekat, keluarkan pisau. Dia mengetahui ini anak angkat dia yang dia paling sayang, satu orang. Julius Caesar merungut sebelum meninggalkan dunia, sebelum menghembuskan napas terakhir. Dia berteriak, Brutus! Itu anaknya. Nama anak angkat yang paling dia sayang, nama Brutus. Brutus, you also, engkau juga termasuk kelompok yang mematikan saya. Baru kalimat dia keluar, matanya menjadi putih. Dia sudah tidak ada napas, langsung mati di situ. Teriak, Julius Caesar mati! Ada orang berteriak, Julius Caesar mati! Waktu suara teriakan itu sudah keluar, ribuan orang dari kota Romawi semua masuk ke tempat alun-alun. Semua datang kepada tempat serambi daripada kongres. Ribuan orang kumpul di situ. Sekarang detik terakhir mesti bagaimana? Saya mau tanya, usir mereka pulang. Tidak boleh di sini. Siapa mau dengar siapa? Siapa punya otoritas yang kuat? Tidak ada satu. Ribuan orang berkerumun di situ. Semua dengan marah. Kenapa mati? Kenapa pemimpin kita yang paling besar mati? Kenapa Julius Caesar sekarang mati? Sakitkah? Pingsankah? Jantungkah? Atau ada apakah? Tidak. Anasinasi. Coba lihat darahnya. Lumer di seluruh serambi di situ. Lubang daripada tubuhnya puluhan tusukan. Dan dia menjadi putih karena darahnya sudah ngalir. Badannya menjadi warna seperti memang sudah mati. Warna orang mati warna lebih putih. Tidak seperti warna kita yang hidup ada warna merah. Kenapa dia mati? Ditusuk oleh siapa? Cari penusuk, cari pembunuh. Kita hancurkan dia.
kita habisin dia. Yang tusuk puluhan orang, semua anggota kongres, semua berbagian, termasuk anak angkat yang paling disayangi, yang dipelihara dari kecil sampai besar, tusuk dia kembali. Ini cerita baru engkau baca dan ngeres hatimu waktu engkau baca Shakespeare. Saudara-saudara, pada waktu Tiongkok mulai sombong, Tuhan membuang Tiongkok. Sesudah Inggris sombong sampai memuncak, Tuhan buang Inggris. Rusia sampai paling sombong, Tuhan buang Rusia. Amerika kalau terus sombong, Tuhan buang Amerika. Ini sejarah. Ini Tuhan yang betul Tuhan. Waktu Tuhan mau memberikan kepada manusia Tuhan yang sejati, dia tunggu kerajaan Romawi sampai paling sombong. Waktu paling sombong ada dua orang, dan ini orang namanya Antonius sama Octavius. Octavianus sama Antonius rebutan kuasa. Akhirnya Antonius kalah karena dia terus tidur di pinggir Cleopatra, tidak berperang, hancur. Lalu Octavianus menjadi raja, namanya Augustus. Waktu Octavianus menjadi raja Augustus, Yesus lahir, memberikan Tuhan yang asli kabar dunia. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, berkatilah sehingga anak-anakmu di gereja ini boleh mengerti kebenaran secara tuntas dan menjadi manusia yang takut kepada Tuhan. Dengar doa kami dan berkati Indonesia, karena sejarah ada di dalam tangan Tuhan. Engkau adalah Tuhan kami, Yesus Kristus. Nyatakanlah kuasa ketuhananmu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.